Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materinya untuk desain dan juga kemasan produk. Kita lanjutkan yang pertemuan kemarin, kita sudah membahas sekilas tentang desain produk. Hari ini pun kita juga masih melanjutkan untuk yang desain produk dulu. Nah, untuk kali ini kita bahas tentang yang pertama, yaitu jenis desain produk. Di sini ada dua jenis tentang desain produk, yaitu yang pertama itu adalah desain yang benar-benar baru, dan yang kedua adalah modifikasi desain yang sudah ada. Nah, penjelasannya bagaimana? Kita bahas satu persatu. Untuk desain yang benar-benar baru, sebuah desain yang benar-benar baru artinya pada awal perencanaan sudah mematangkan ide yang berbeda dan belum pernah ada. Jadi di sini itu murni dari pemikiran dan juga perencanaan atau penerapan dari ide wirausaha atau orang yang bersangkutan. Jadi belum pernah ada sebelumnya produk tersebut. Sebuah prototipe baru. Jadi di sini prototipe itu istilahnya kerangka awal atau rancangan produk yang ada di pasaran. Di sini sebuah prototipe baru yang ada di pasaran, maksudnya dia baru, belum pernah ada sebelumnya. Hasil dari melakukan penelitian yang mendalam serta adanya inovasi dalam mewujudkan desain pada hasil produksi dengan tampilan lain daripada yang lain serta kreatif. Jadi di sini seorang wirausaha atau seorang yang mau menghasilkan produk, dia melakukan penelitian terlebih dahulu. Kemudian dari penelitian itu dia menuangkan apa yang sudah menjadi ide dan juga gagasannya dalam bentuk prototipe baru yang belum pernah ada di pasaran. Kemudian di sini hasil ide atau gagasan tersebut diwujudkan menjadi desain pada hasil produksi dengan tampilan yang berbeda atau lain daripada yang lain, serta dia sebagai sebuah hasil kreativitas dan juga inovasi yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah modifikasi desain yang sudah ada. Jadi di sini kalau tadi itu produk tersebut atau desain produk tersebut itu benar-benar baru, belum ada sebelumnya. Kalau yang nomor dua dia sudah ada, kemudian pengusaha tersebut itu mendesain kembali. Tentu saja tidak sama persis dengan yang awal atau yang sudah ada, tetapi dimodifikasi menjadi tentunya lebih menarik, mungkin lebih unik, lebih kreatif dan sebagainya, atau lebih kekinian. Nah, seperti itu. Pada saat menghasilkan desain pada produk modifikasi memang lebih mudah dilakukan tentunya, karena di sini kan tidak menggagas atau memikirkan mulai dari awal, tetapi di sini kan produk tersebut sudah ada. Namun tetap saja pada modifikasi sebuah desain harus menonjolkan ciri khas tersendiri. Jadi di sini pengusaha yang memodifikasi desain produk tersebut itu tentu harus punya uh, ciri khas atau sesuatu yang ditonjolkan, sesuatu yang unik, yang berbeda dari yang sudah ada. Kalau misalkan di sini tidak ada ciri khasnya, maka bisa dikatakan itu sebagian besar tentu meniru, dan itu tentu menjadi sebuah hal yang tidak baik. Tidak serta-merta sama dengan desain pada barang atau layanan yang diproduksi yang sudah ada di pasaran. Jadi di sini untuk memodifikasi sebuah produk itu harus punya kreativitas dan juga inovasi tertentu yang nanti akan digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang beda dengan sesuatu yang ada di pasaran. Jadi itu tentu sebenarnya juga tidak mudah, bisa dikatakan seperti itu. Kita harus mempunyai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, yang berbeda dengan yang lain, seperti itu. Jadi desain tersebut sudah ada sebenarnya di pasaran.
Tetapi di sini wirausaha atau pengusaha itu memodifikasi desain produk tersebut menjadi sesuai dengan ciri khas yang dimilikinya. Nah, itu adalah modifikasi desain yang sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup desain produk. Jadi di sini desain produk itu secara umum, di sini secara garis besar saja itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama itu desain produk kerajinan atau kriya. Jadi di sini dihasilkan oleh dari tangan-tangan kreatif, jadi dari seorang wirausaha, jadi kerajinan atau kriya. Kemudian yang kedua adalah desain produk perlengkapan. Tentu saja di rumah kita membutuhkan yang namanya perlengkapan, entah itu di bagian manapun dari rumah kita, itu tentu memiliki atau membutuhkan yang namanya perlengkapan. Kemudian yang ketiga adalah desain produk lingkungan. Jadi di sini itu lebih ke arah lingkungan, apa yang dibutuhkan di lingkungan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu desain produk transportasi, baik itu transportasi darat, mungkin transportasi laut, atau mungkin transportasi udara, baik itu yang dia menggunakan mesin atau tidak. Jadi semua itu tercakup dalam desain produk transportasi. Nah, itu contoh beberapa ruang lingkup desain produk yang secara umum pengelompokannya terbagi menjadi 4. Kemudian selanjutnya adalah konsep desain produk. Dalam menjalankan aktivitasnya, manajemen perusahaan harus memiliki kualitas produk yang memegang peran penting sebagai konsep agar dapat bersaing dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini itu ketika kita mendesain sebuah produk itu jangan meninggalkan yang namanya kualitas produk. Jangan hanya mengutamakan estetika atau keindahan dari tampilan produk, tetapi juga harus memperhatikan kualitas produk. Jadi dua-duanya harus berjalan secara seimbang. Kenapa? Kalau kualitasnya bagus, itu nanti dia akan bisa bersaing dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi kalau cuma kita memikirkan estetika atau tampilan luarnya saja, maka itu hanya berlaku sesaat saja. Kemudian nanti kalau misalkan dia sudah tidak diminati, maka dia itu sudah tidak bisa bersaing kembali. Jadi dua-duanya harus dipikirkan secara baik, baik itu kualitas maupun estetika atau tampilan. Nah, kemudian inilah 4 konsep desain produk yang perlu kita ketahui. Jadi dalam mendesain produk kita harus tahu atau memahami 4 konsep yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan atau research and development. Dasar untuk mencari pengetahuan baru adalah dengan melakukan penelitian. Jadi kalau misalkan tadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau kita mau menghasilkan produk yang benar-benar baru, maka kita harus melakukan yang namanya penelitian. Setelah diteliti, maka di sini dibutuhkan yang namanya pengembangan. Nah, jadi hasil penelitian itu nanti dikembangkan. Nah, untuk mencari ide pengetahuan baru, maka di sini dilakukan yang namanya penelitian. Dengan melakukan penelitian, produk baru dapat dikembangkan di masa depan. Meskipun hal ini tidak berpengaruh secara langsung, penelitian dapat diterapkan untuk mengembangkan produk secara komersial. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan penelitian, kemudian mendapatkan sesuatu yang baru, kemudian kita kembangkan. Nah, itu ketika kita sudah bisa mewujudkan desain produk yang kita inginkan, maka nanti tentu harus melakukan tahapan selanjutnya, mungkin tahap trial and error dan sebagainya. Nah, di sini nanti selanjutnya tentu harus diproduksi secara massal untuk menghasilkan keuntungan. Nah, untuk memproduksi secara massal atau mengembangkan produk secara komersial, maka juga dibutuhkan yang namanya penelitian. Penelitian itu akan mengetahui bagaimana misalkan respon pasar atau kebutuhan pasar dan sebagainya.
Kemudian yang selanjutnya adalah rekayasa terbalik. Ini adalah proses pembongkaran produk dengan memahami desainnya dan mengembangkan produk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi di sini sesuatu yang sudah kita desain itu kan kita wujudkan dalam bentuk prototipe misalkan. Nah, terus kemudian nanti kalian bisa melakukan pembongkaran, kemudian atau istilahnya evaluasi. Apakah produk yang kalian hasilkan itu sudah baik atau belum? Begitu misalkan kalau memodifikasi produk yang sudah ada, kalian pahami yang sudah ada itu, kemudian kalian cari tahu, kemudian kalian bongkar misalkan, kemudian kalian pahami apa yang ada di dalam produk tersebut sekiranya yang dapat kalian modifikasi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah penggunaan sistem perangkat lunak. Pada zaman sekarang ini tentu perangkat lunak atau komputer digital itu adalah suatu hal yang sangat penting dan juga tidak bisa kita pisahkan dari yang namanya dunia usaha. Digunakan untuk mengembangkan model terkomputerisasi dari produk baru dan menganalisis parameter desain. Jadi di sini kalau misalkan kita akan mengembangkan model atau desain, biasanya itu digambarkan atau dirancang di dalam komputer atau aplikasi-aplikasi tertentu. Kemudian setelah kita bisa mendesain melalui dunia digital seperti itu, maka baru kita mengembangkan dalam bentuk wujudnya. Kemudian selanjutnya itu kita evaluasi, kita analisis apakah produk tersebut itu sudah baik atau belum. Nah, itu nanti juga dikembalikan ke aplikasi lagi. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan sistematik untuk mengintegrasi semua proses desain produk dan proses-proses pendukungnya. Desainer memiliki tugas untuk memperhatikan dan mempertimbangkan semua aspek siklus hidup produk, termasuk aspek kualitas, jadwal, biaya, dan kebutuhan konsumen. Jadi di sini seorang desainer produk atau mungkin bisa dipegang oleh wirausaha itu, maka di sini harus dipertimbangkan semua aspek dari produk yang dirancang, meliputi kualitas, jadwal, biaya ataupun kebutuhan konsumen. Jadi tidak hanya sekedar mendesain saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Maka diperlukan adanya pengembangan konsep dasar, desain produk, pengembangan proses pembuatan, pemilihan dan pengaturan bahan untuk desain baru yang dilakukan oleh tim berbeda pada saat yang sama. Jadi di sini mungkin ketika mengembangkan produk itu dilakukan tidak hanya satu orang saja, tetapi dilakukan lebih dari satu orang. Atau kalau misalkan itu dalam sebuah perusahaan yang besar, maka biasanya dibentuk tim, kelompok-kelompok atau tim. Nah, tim yang berbeda itu tentu mempunyai job desk yang juga berbeda. Jadi di sini mungkin ada yang bekerja pada bidang desainnya atau yang bekerja pada pengaturan bahannya dan sebagainya. Dan itu harus diatur dengan baik. Dengan demikian dapat menghemat banyak waktu untuk mengembangkan produk baru. Pada kenyataannya beberapa konsep digabungkan dan diterapkan bersama untuk merancang suatu produk yang baru. Jadi di sini bisa jadi tim-tim atau kelompok-kelompok yang sudah dibentuk tadi itu bekerja pada waktu yang sama. Itu bisa juga untuk mengefisiensi waktu atau menghemat waktu. Sehingga kalau misalkan menghasilkan satu buah produk itu bisa diselesaikan secara cepat. Nah, itu contoh konsep desain produk. Kemudian selanjutnya adalah aspek desain produk. Jadi ada beberapa yang dipertimbangkan ketika kalian mau mendesain sebuah produk. Aspek-aspek tersebut yang pertama adalah peluang usaha. Jadi sudah saya bahas tentang materi peluang usaha di bab
sebelumnya di bab awal dulu, dimana ketika kita akan memulai sebuah usaha tentu kita harus mencari atau menemukan yang namanya peluang usaha. Jadi ini sangat penting peluang usaha itu. Kenapa? Karena peluang usaha pada aspek desain produk merupakan kesempatan yang dimiliki seorang wirausaha untuk mencapai tujuan dengan cara mendesain produknya dengan baik sehingga produk yang dibuat memiliki nilai tambah bagi produk dan menarik perhatian peminat. Jadi di sini ketika kalian mencari atau menemukan sebuah peluang, tentu itu akan menghasilkan kesempatan. Jadi wirausaha itu bisa memanfaatkan kesempatan yang telah dimiliki tadi untuk membuat desain produk sehingga nanti produk itu bisa menarik perhatian peminat atau dalam hal ini konsumen. Kalau konsumen berminat kemudian dia bertransaksi dengan wirausaha, maka tentunya itu akan mendatangkan keuntungan sesuai dengan tujuan wirausaha. Kemudian yang kedua adalah aspek desain produk, itu konsep perancangan produk. Jadi di sini ketika kalian merancang produk, maka yang pertama dipikirkan itu adalah bahan baku. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahan baku diantaranya spesifikasi dan sifat produk, ketetapan jumlah, variasi musiman, teknik menguasai variasi bahan baku, serta kompetisi penggunaan bahan baku. Jadi di sini bahan baku itu sangat diperlukan atau yang dipikirkan, yang dijadikan konsep ketika wirausaha itu merancang sebuah produk. Kemudian yang selanjutnya adalah proses perencanaan produk. Jadi di sini ketika seorang wirausaha itu mendesain produk, maka harus diperhatikan prosesnya. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan produk antara lain mengidentifikasi peluang, evaluasi dan prioritas, evaluasi peluang produk baru serta perencanaan pra-proyek lengkap. Jadi proses perencanaannya itu juga harus dipikirkan. Tadi kan sudah mendapatkan bahan bakunya. Kemudian ketika kalian merancang desain, maka di sini proses perencanaannya juga harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik produk. Suatu produk harus memiliki karakteristik yang unik dan unggul, sangat berorientasi pasar, berwawasan pasar internasional, struktur dan desain yang tepat. Jadi di sini karakteristik produk itu juga salah satu hal yang penting. Jadi kalian pikirkan dengan baik produk yang kalian inginkan itu seperti apa. Jadi kalau misalkan dibutuhkan, maka di sini produk tersebut itu harus mempunyai keunikan dan keunggulan daripada produk yang lain, berorientasi pasar. Jadi apa yang dibutuhkan pasar itu yang kalian ciptakan atau yang kalian hasilkan. Berwawasan internasional, siapa tahu bisa menembus pasar internasional. Kemudian struktur dan desain yang tepat. Dan yang terakhir itu adalah kemasan. Jadi di sini suatu kemasan pada produk sangatlah penting karena kemasan merupakan citra suatu produk di mata konsumen. Jika kemasan pada produk baik, maka dapat menarik perhatian konsumen dan memiliki nilai lebih. Jadi di sini itu sebuah kemasan itu sangat-sangat penting. Kalau kalian mau membeli sesuatu, itu yang pertama terlihat itu pasti kemasan produknya. Kalau kemasannya itu menarik, kemasannya itu bagus, maka tentu konsumen itu juga senang melihatnya, sehingga itu akan menimbulkan ketertarikan. Kalau misalkan konsumen sudah tertarik, pasti dia akan mencari tahu di dalamnya. Nah, apakah di dalamnya itu berkualitas atau tidak? Maka di situ berarti aspek kualitas baru diperhatikan. Jadi di sini pada aspek kemasan itu estetika sangat penting. Kemudian bagian dalamnya itu nanti kualitas. Jadi dua buah aspek estetika dan juga kualitas itu harus seimbang, harus sama-sama dipikirkan. Jadi di sini nanti di pertemuan mungkin setelah desain produk ini baru kita bahas secara lebih lanjut mengenai kemasan. Tapi kita selesaikan dulu untuk yang desain produk. Kemudian selanjutnya ada
yang terakhir itu pemilihan desain produk, masih pada aspek desain produk. Jadi di sini setelah tadi kita sudah tahu aspeknya adalah peluang usaha, kemudian yang kedua tadi adalah konsep perancangan produk, maka di sini yang terakhir itu pemilihan desain produk. Nah, seleksi atau pemilihan suatu desain pada produk dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek desain produk tadi. Jadi saya sudah menjelaskan aspek-aspek desain perancangan produk tadi, maka di sini ketika kalian memilih suatu desain, tentu aspek-aspek tadi itu harus dipikirkan atau dipertimbangkan. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Masih di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang desain produk. Sekian pada pertemuan kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan atau pengetahuan kalian dan juga bermanfaat buat kalian ketika di masa depan kalian kelak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.